Bangkit dan bercahayalah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam Daily Devotion. Dan sebelum saya menyampaikan renungan Tuhan hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 untuk kakak saya, Grace Makimian. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan Tuhan memakai hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun. Nah, renungan kita hari ini terambil dari 2 Samuel 17 ayat ke-27 sampai dengan 29. Ini adalah cerita bagaimana Daud pada saat itu dikejar-kejar oleh Absalom yang merupakan anaknya dan Daud ingin dibunuh. Tahukah saudara bahwa sehebat apapun orang di dalam kehidupannya, pasti mereka tetap membutuhkan pertolongan dari orang lain. Saya ulangi, sehebat apapun hidup kita, mungkin hari ini kita sukses, kita memiliki segala-galanya. Mungkin sepertinya kita tidak lagi membutuhkan apa-apa karena kita bisa membeli segala sesuatu dengan semua yang kita punya. Tapi justru seringkali pada saat kita lemah, apa yang kita miliki tidak bisa memuaskan jiwa kita. Tahukah saudara, seringkali yang bisa memuaskan jiwa kita justru adalah persekutuan kita dengan orang-orang lain, orang-orang percaya. Kita bisa mengalami titik lemah dalam hidup kita. Pada saat itulah kita membutuhkan support daripada inner circle kita, orang-orang di sekitar kita, komunitas kita, supaya kita bisa tetap kuat. Daud pernah mengalami yang namanya kelemahan. Firman Tuhan bilang, ayat ke-27 firman Tuhan bilang begini. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi dan Makir, orang Gilead itu katanya memberikan pertolongan. Mereka membawa mulai dari tempat tidur, ada periuk, ada gandum, ada jelai tepung, gandum, dan semua dan lain-lainnya saudara. Dan itu diberikan kepada Daud. Tahukah saudara bahwa motivasi untuk kita memberikan pertolongan kepada orang itu sangat penting. Sama seperti judul daripada tema renungan kita hari ini, yaitu kasih di saat yang tepat. Bagaimana caranya kita bisa memberikan pertolongan kepada orang, motivasi di belakangnya sangat penting. Biasanya motivasi itu terdiri dari 3 hal yang paling biasanya umum. Yang pertama biasanya ada kepentingan. Sama seperti kalau saudara tahu hari-hari ini artis atau bintang film biasanya mereka di-endorse, mereka terima endorsement. Kenapa kok mereka terima ada handphone gratis, ada baju gratis, ada tas gratis, mobil gratis? Kenapa? Karena ada kepentingan bisnis di dalamnya. Apakah hari ini kita menolong orang lain karena kita mengharapkan sesuatu, karena ada kepentingan? Atau kita melakukannya secara tulus? Yang kedua, biasanya, loh kita kan orang Kristen, kan gak enak dong kalau kita gak menolong. Ya sudah harusnya kita menolong. Alasannya adalah motivasinya karena gak enak. Dan yang ketiga adalah, oh kalau saya menolong supaya saya dilihat orang, supaya saya dikenal. Tahukah saudara, firman Tuhan bilang kalau kamu memberi, maka tangan kiri kasih, tangan kanan nggak boleh tahu. Begitu juga sebaliknya. Motivasi di dalam memberi itu sangat penting. Dan hari ini kita belajar tentang motivasi yang tepat, yaitu bagaimana Raja Daud justru ditolong oleh orang-orang yang tidak terlihat dan tidak terpandang oleh dunia ini. Ada Sobi, ada Makir di ayat ke-27 yang datang membawa banyak sekali hal kepada Raja Daud, kepada Daud, saudara. Dan hari ini saya mau garis bawahi renungan adalah ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, mari berikanlah pertolongan bukan karena basa-basi saja, tapi berikan pertolongan itu secara menyeluruh. Garis bawahi kata menyeluruh. Ketika Sobi dan Makir membawa segala sesuatu, mulai dari tempat tidur, mulai dari periuk belanga, mulai dari kacang merah, mulai dari madu, mulai dari kambing domba, mulai dari keju, semuanya dibawa kepada Daud. Kenapa alasannya? Dan kepada rakyat supaya dimakan, sebab kata mereka, perhatikan kata Sobi dan Makir, rakyat ini tentu telah menjadi lapar dan lelah dan haus di padang gurun katanya. Mereka datang dengan motivasi yang tepat untuk menolong. Sekalipun mereka haus dan lapar, yang dibawa bukan cuma sekedar bahan makanan, tapi ada periuk juga, ada tempat untuk memasak, bahkan ada dikatakan tempat tidur pun dibawa supaya Daud dan orang-orang itu bisa berbaring. Saudara, di tengah-tengah situasi yang hari ini mungkin sulit, kita sedang mengalami krisis multidimensi. Mari berikan pertolongan yang tepat pada waktunya, didasari oleh kasih, sehingga pertolongan saudara tidak berupa pertolongan yang basa-basi, tapi pertolongan yang menyeluruh.
Dan hari ini Tuhan ingatkan kepada saya waktu saya mempersiapkan ini saudara, sama seperti kalau handphone kita itu biasanya wifi-nya on. Dan kalau lagi nggak ada signal, biasanya dia itu selalu ingin mencari koneksi, saudara. Selalu ingin mencari koneksi. Pesan Tuhan hari ini buat kita adalah temukan setiap saat. Always searching, selalu mencari kesempatan untuk kita bisa memberikan pertolongan yang menyeluruh kepada banyak orang. Karena ada begitu banyak orang yang sangat membutuhkan kehadiran dan pertolongan kita. Sebagai proyek ketaatan kita hari ini adalah selalu cari target at any time, at any moment of your life. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan sudah ingatkan kepada kami. Bahkan sekelas Raja Daud sekalipun tetap membutuhkan pertolongan. Hari ini Tuhan kami belajar sebuah prinsip supaya kami bisa menolong orang lain dengan motivasi yang benar, tanpa kepentingan, bukan supaya kami terima nama, tapi motivasi kami benar supaya nama Tuhan bisa ditinggikan melalui pertolongan kami. Dan hari ini kami belajar tentang menolong orang secara menyeluruh, bukan karena supaya basa-basi aja. Tuhan, kami mau ambil komitmen hari ini, kami mau mencari target, mencari orang-orang yang bisa kami tolong, supaya kami berikan pertolongan secara menyeluruh, supaya bukan hanya sekedar basa-basi aja. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, dan kami percaya ketika kami berhasil untuk menolong orang lain, ada sukacita, ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan buat hidup kami semua. Kami siap melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Temukan orang yang akan menerima kebaikan saudara dan diberkatilah hidupmu selalu. God bless.